sedikit cerita tentang perjalanan Genyo, monggo. Oke. Ya, jadi saya mau cerita bahwa dulu itu memang kami mengawali ini itu dengan 0 rupiah, sama seperti yang diomongkan di video. Rupiah Pak Corone kok 0 rupiah? Ya, saya mau menegaskan di sini bahwa kita Genyo itu bisnis keluarga yang kita itu bukan dari keluarga mampu. Caranya gini, Din, berdiri Din, tak warai Din, 0 rupiah Din, berdiri. Nah, oke, mikirnya boleh Din, ada sana Din. Nah, Dimas ini adalah saya, adalah saya. Oke, kamu berdiri, 1, 2, 3, berdiri. Oke. Nah, mereka bertiga ini adalah konsumennya Genyo. Oke ya. Sekarang semua yang di sini berdiri. Nah, Genyo itu belum memiliki yang namanya tempat sablon, tidak ada. Genyo di awal juga kita nggak punya karyawan, tidak ada. Genyo di awal, apakah Genyo bisa nyablon? Nggak bisa. Jadi kita pada waktu itu ada satu ajaran, kalau kamu nggak punya uang, pakai uang orang lain. Kalau kamu nggak punya dengkul, pakai dengkul orang lain. Oke, tak ajari ya cara pakai uang orang lain sama dengkul orang lain. Oke, kita cari dengkul dulu ya. Tidak dengkul, ya boleh. Apa boleh. Oke, kita tanya dulu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah konveksi di Bojone. Dikali itu, iki Balen, iki Borno, iki Sokoban, ada Bojonegoro, iki daerah Temayang, iki daerah Sugiwaras, iki daerah Padangan. Yes. Iki konveksi se-Bojonegoro. Kemudian si Genyo ini karena dia nggak punya dengkul, dia mau pakai dengkul orang lain. Rene sih Genyo, survei sih, kenalan sih, kenalan. Akhirnya terjadilah perkenalan antara si Genyo ini dan konveksi kali itu, dengan konveksi ini, konveksi ini sampai dengan konveksi Padangan. Kenalan sih. Nah, karena Genyo sudah berteman baik dengan konveksi ini, dia datang dengan baik, kula nuwun, assalamualaikum. Kemudian Genyo ini kan orangnya seneng sinau, akhirnya dia sinau sama semuanya. Nah, dia sinau juga, saya pengen sinau dan pengen memberikan orderan penjenengan. Jadi dia cari guru Genyo nek wakai siro lupa mau nempi itu dicateti kabeh regone kabeh. Oke? Dicatet ya. Nah, oke, dapat catat. Ini. Nah, dapat ini. Oke, dicatat kabeh ini. Ini regone ini, regone samene. Oke ya. Nah, karena Genyo ini orangnya senang sinau dan senang promo, dia promo sini. Promo ke sini. Oke, look sini promo. Tangan ini. Sini. Nah, ini promo, Genyo promo. Dari ratusan audiens Facebook ini, dari ratusan sekolah yang didatangi, dari komunitas yang didatangi ini, ternyata ada 3 yang ya peminat iso, peduli iso, pesen iso. Jadi 3 ini mereka mau pesen. Oke, dia mau pesen kaos plus training. Tanya, kaos plus training. Siapa? Oke toh. Nah, kemudian Genyo ke sini.
bertanya sama yang di sini, siapakah yang bisa membuat kaos bos training? Ternyata kali itu yang bisa. Takutnya sih, semua sih bisa membuat kaos training. Sobat bisa kaos training. Nah, kali itu bisa. Aku. Kita angkat. Regone piro? Saya ketemu biasa. Loh kan kita teman. So saya ketemu toh. Kasih harga terbaik. Ya wis papat itu. Oke toh. Oke, sini. Ngomong ini pesan apa dulu? Oke, dari regane 75. Larang. Lah piro? Kalau wis 10.000 toh. Oke toh. Ayo neng. Regane demo papat itu. 75 kan yang 10.000 toh. Jadi sudah 5 dikurangi papat itu, saya 18.000 pesennya 18.000 kali 900 cengkring 900.000 cengkring 400.000. Kamu dapat uang Wah, kaos plus training. Kamu senang oke, silakan duduk semuanya. Paham ya? Awalnya gejolak menunggu mek uang saya seneng dolan. Assalamualaikum Pak. Kalau saking dendel. Tapi apa Mas? Buatan mek dolan mriki masih naon iki lho. Piye to Pak carane ngene-ngene tak takone iki ji kuwi. Akhirnya sampai sekarang selama 13 tahun saya dengan semua teman-teman ini tetap ada. Walaupun saya udah buka sendiri, bahkan saya bikin komunitas namanya Mas Bos Masyarakat Bojonegoro Sablon. Wong-wong sing biyen tak tekan kabeh iki, tak kelumpuran di siji, tetap berteman. Jadi itulah yang namanya kalau di agama Islam itu pentingnya silaturahmi. Jadi aku kita kok nol, iso duit alat brand sing aku 1 juta kuwi awale kok assalamualaikum. Gini kalau saking gagal, gini kenalan. Aku gak pengen ngerusak pasarannya, gak pengen. Cuma kan saya di sini memberikan pesanan. Nah kan gue jalur rego loh. Terus sebentar ke sampai dikai gak? Dikai dulu ya. Oke. Terus gue demen dikai rego loh. Bunyang gak? Disetujui gak? Seneng loh. Iya loh, seneng ngenyang gul kan seneng ya. Ngenyang lah, dinyang iso seneng. Oleh duit seneng. Oleh orderan seneng. Jadi saya seneng nek wong telu. Malaikat yo seneng lho, capek. Konveksi digawe seneng. Konsumen dijamin amanah dan on time. Genyo itu motonya adalah amanah dan on time sejak 2010. Pakai uang enggak? Karena uangnya uang siapa? Uangnya di mana loh? Uang siapa? Yiki no konsumen iki yo. Lagi meh opo kae duit. Dia konveksi. Uangnya uang. Kesel enggak? Gak loh, sing pergi sapa? Konveksi. Dibule sapa? Duit sapa? Nah, kamu nggak punya uang, pakai uang orang lain. Kamu nggak punya dengkul, gitu, kayak super gawe, pakai dengkul orang lain. Ya wis, itulah cara genyo pertama ketika kita ada di tahun 2010. Akhirnya next kita punya ini karena kita menabung. Tadi udah ada omongan di tahun 2013 ya toh, sing video nang lo adalah momen meroket kita. Jadi di tahun 2010 sampai 2013 kene nabung untuk memperoleh uang agar bisa beli alat. Dan di 2013 kita bikin bisnisnya ini
sing melibatkan oga mek apa jenenge uang mbek konsumen, tapi ya mbek malaikat. Tenanan, malaikat tak jak bisnis iki. Nah, iki iya. Nah, iki malaikat. Gitu. Iki konsumen. Nah, iki nah, kaos. Kalau kaos di sini kita jual ke konsumen, kita dapat untung, konsumen dapat kaos, ya kan? Malaikat terlibat nggak? Enggak toh, ya aku bikin konsumen loh. Tapi aku pengen melibatkan niki, malaikat iki. Corone kaosnya dirego 70.000, ya kan? 10.000 dari penjualan kaos Liyoyo, tulisannya gur kaos Liyoyo. 10.000 masuk ke Yayasan Panti Asuhan. Malaikat terlibat gak? Terlibat no, dicatat no. Doa anak yatim ini gak? Enek no. Didungani api gak? Dungani api no. 2.000 ta? Lulas, saiki 2.000 likur sabulan kabeh do tutup gara-gara corona, kene tetep eneng. Gara-gara apa? Ya iki. Doa anak yatim, Bos. Malaikat. Karena kita bisnis, kita nggak cuma saya dan kamu yang beli kaos. Duit sih gitu, kaos gitu. Itu ada beberapa persen kita sumbangkan, dan itu sudah ada yayasan tetapnya ya. Misalkan kayak yang di Dander itu ada, yang di belakang sampingnya Sukorejo Yopo yang Panti Asuhan itu bentahun. Jadi mereka ya seneng loh. Nah itu adalah salah satu cerita kita. Bagaimana kita bisnis ini gak mek aku di konsumen tok, gak mek aku di buset tatok saya beli kaos, enggak, tapi emek malaikat ngene-ngene. Mbek doa anak yatim. Jadi sing support aku akeh Bu, enek malaikat ya disupport. Aku ini kan dia malaikat. Roket di atim. Catet iki, wah wong iki ape mulang ning gone Wahyudiyah. Dicatat mbek malaikat ngene mikir-mikir Bu, ape. Wah, wong iki anu ya. Ngene-ngene ape. Oke, next. Awalnya Genyo cuma ini. Genyo itu awalnya cuma ruang tamu, rumah. Nah, ini adik saya, karyawan pertama saya, yang sekarang dia jadi manajer sendiri dan punya karyawan juga. Jadi kita tidak punya sepeda motor kayak si Mbok Dwi ini, kan? Sepeda itu Vespa, dan itu juga mogok, itu juga Vespa nih omku. Baru nunggu ini nih sepeda ontel sama orang kayak, wih sepeda ontel jadi sih ngapain? Kita sih bisa tinggal, wih. Ya mentel kabeh bene kok. Ini kira-kira sih bisa tinggal, ini gue pajangan tok ngebek-ngebek omah. Jadi ruang kerja kita hanya kursi kayak gini nih, mbek laptop hadiah ulang tahun, lemote lemot tenan laptopnya. Tapi kita nggak menyerah. Penggawaian ini adalah silaturahmi imam. Dan ini zaman adik saya masih SMA kelas 1. Sopo sing SMA kelas 1. Nah, adikku zaman SMA kelas 1 dan saya sudah mulai meniti cita-cita. Ya wis, kene pengen dadi apa? Kene gak tau duwe kaos. Kene kudu iso dadi pemilik toko kaos. Oke toh, ayo bekerja sama kita. Karyawan pertamaku. Oke, next. Saya waktu nggak punya kantor, karena saya di sini jadi penyiar Nah, gudangi kantorku dan di kantorku ini adalah gudang dari Bas FM. Pada waktu itu Genyo nggak ada kantor. Di tahun 2012 kita masih seperti ini loh. Kasur gulung, laptop ini kaosnya pesenane uang, di kaos pesenane uang dan lain-lain. Ini gudang. Jadi turunku nih mulai gudang ini. Jadi aku gak tahu komplain. Misalkan aku lulus sekolah, kudu ngelamar penggawaian, kudu duwe gaji saulan 2 juta orang. Bapakku ngomong, selama kamu masih makan ikut saya, tidur di rumah saya, jadi penting no sing jenenge duit, sing penting kuwi ilmu. Kowe oleh ilmu enggak? Tekan pegawai ini lho, oleh manfaat enggak? Tekan kenal-kenalan di konveksi ini oleh ilmu enggak?
oleh Pak, ya wis lakoni, insya Allah jadi, ya jadi tenang. Karena yang aku gak tahu mikir bayaran yang gue kantornya Bahasa FM Jalan itu berapa? Menurutmu penyiar itu bayarannya berapa? Dim, sajam, piro? Gede wae Dim, piro? 500.000, larang lah. Sajam penyiar piro bayarannya? Iki 500.000, nenek gue piro? 100.000, oke. Oke, sing saya SMP ya tak kami. Oke, tentara. Penyiar gue saja bayarannya gitu. 50.000, 100, 500. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Iki, Mbak Iki, kamu menurutmu penyiar itu 1 jam bayarannya berapa? Iki 50, iki 100, 500. 40.000 tambah mudun terus. Piro bayarannya? Sajam wong siaran 100 mudun. Jadi penyiar itu bayarannya 1 jam itu 3.500 saja. Nah 1 jam itu 3.500. Satu hari saya punya jam siar 10 jam. Jadi aku ngomong dengan mikrofon ini loh, wih 10 jam satu hari. Berarti bayaranku sehari itu adalah 35.000 dikalikan 1 bulan 30 hari dan libur 4 hari, paling bayaranku sekitar 900 atau 1 juta kurang sedikit lah. Nah tapi yang penting itu bayarannya. Yang penting adalah orang yang saya temui waktu kita siaran. Kita bertemu pejabat, punya rekan pejabat, kita bertemu dengan pemain bal-balan, kita bertemu dengan anak band, kru, wong event organizer, tukang sound dan lain-lain. Dan ternyata ada gudangnya, wah gudangnya iseng jadi kantorku, tak ada kantor dong. Sing penting itu duit, tapi manfaatnya teko sesuatu yang mbok pengen. Nek kowe sik cilik, pikiranmu wis duit. Jadi kowe umur sampe iki, wah nek duit kayak budal. Wah, nek duit kayak budal. Ya, kalian akan menjadi orang yang di masa tua nanti. Ya kowe mek oleh duit semono-mono wae. Karena ya kowe kualitasmu yang golek duit sakmono tok. Tapi nek ilmu mek manfaat sing mbok dhuwurno, insyaallah iso manfaati wong liya. Oke, next. Nah, ini juga bukan tempat saya. Ini sabulan orang lain. Ini di kantorku. Sabulannya sing kae. Ngomong wis kita, saya sing kae. Oke, next. Ini waktu kita event. Jadi kalau orang lain DE nyablon tok, DE konveksi tok, DE jahit tok, DE apa-apa. Tapi kan gak sing event. Genyo membuat perbedaan. Genyo membuat perbedaan. Jadi kalian pengen gue rumah makan, apa koki, gue pengen bakulan sate. Wah, kayak sate kambing, sate ayam, sate kambing. Lah gue gak sate liane, kudunya perbedaan. Ah, gue sate jalan lah. Balik jalan lewat tak boleh. Wah, jalan tak boleh. Lu pas itu aku kasih belum. Mau aku pengen gue sate jalan loh, Paman. Jadi Genyo memiliki perbedaan. Kita datang di sekolah-sekolah, kita datang di event karena gak ada karyawan. Ya aku dewe sing muda. Karena saya pengen belajar, tahu lapangan. Akhirnya tekan iki, wong liya kan kalau sebenarnya sekolah. Ngenteni wali kelasnya pesen, aku biar ora tak papak siswane. Ayo pesen kaos gini langsung ke semua sekolah. Next. Nah ini toko kita dulu ukurannya 4x1, cilik nih. Iki dinggo selonjoran, wong loro ya wis gak apa. Cilik banget segini. Itu depannya ada martabak gak gelem dindah iki. Metetnan kok mana gini. Ngarep apa lewat pesen, wis gruter martabak. Mas pesen kaos Mas. Iki gruter martabak gak oleh dipindah. Oke, next. Kemudian ini dari Genyo kita bikin Zero to Hero. Zero to Hero itu awal berdirinya Genyo sama brand-brand lokal lain di Bojonegoro. Apa ini duit Pak? Orang. Distro
distro ini juga sama. Saya nggak bisa bikin distro, saya nggak punya uang. Klambi riyoyoe luwehan rokema terus gimana caranya Genyo bikin distro? Oke, kita praktekkan sekarang. Ayo Genyo ngadepnya. Oke, Genyo ya. Genyo ini pengen bikin distro, tapi nggak punya uang. Ayo pengen bikin distro. Oke. Nah, karena Genyo ini senang silaturahmi dan senang berteman, maka temannya banyak. Kita ke temannya. Sini ngomong. Duit akeh to, aku pengen distro iki, melo gak? Duit gua akeh to, aku pengen distro iki, kalau enggak. Oke, next. Teman lain. Nah, duit akeh to, aku pengen distro iki, melo gak? Duit gua akeh to, aku pengen distro iki, kalau enggak. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman yang diajak, akhirnya ada 4. Ada. Oke, ada. Nah, ternyata dari 7 orang yang didatangi Genyo pada waktu itu ada 4 yang minat. Oke. Udah duit piro? Duit piro? 10 juta. 10 juta. Oke toh? Oke toh? Oke. Udah duit piro? Udah duit piro? 7 juta toh? 7 juta toh. Oke toh? Oke toh? Nek duit piro? Duit piro? Aku duitnya 5 juta. Aku duitnya 5 juta. Oke toh? Oke toh? Udah duit piro? Udah duit piro? Udah duit aku. Lah terus kayak opo? Enggak terus mau. Aku sing jago gue. Aku sing jago. Oke nek no. Oke loh. Oke loh. Tepuk tangan dulu buat ini ceritanya. Dulu akhirnya setelah kita menawarkan ke teman-teman yang anak wong sugih dan juragan seleb gitu. Juragan pokoknya juragan kabeh. Akhirnya ada 1, 2, 3 yang punya dan 1 yang punya raga. Iya duit, tapi dia duit jiwa dan raga mah. Oke. Bravo, ada duit tapi sing jogo aku. Akhirnya terbentuklah distro Zero to Hero. Nah, dia punya 10 juta sama si Genyo dibelikan kaos merek A, merek B, merek C. Nah, dari penjualan kaos itu kan ada keuntungan. Dibuat pembagian, dapat profit, dapat bayar, dapat keuntungan. Pakai uang nggak? Uangnya siapa? Nah terus Genyo ini modal apa? Modal kepercayaan, amanah, keyakinan, kepemimpinan. Dia iso bimbing telu koncone iki urunan dienggo gawe distro. Bahkan koncone sing gak ada duit dijak dan dikei bayar. Jadi gawe distro ini menurut tem nganggo duit gak? Gak. Ketika kue iso membuat orang percaya be kue. Makanya Nabi Muhammad ini dijulukan artinya apa? Nah, kita meniru sifat Nabi di situ. Nabi aja dapat dipercaya. Ya kita sebagai orang ya harus dapat ojo ki kayak 10 juta, 7 juta, 5 juta terus oke mampu pura. Nah, dilapor polisi. Kan dia nggak dipercaya, ya loh, nggak boleh. Namanya dikasih kepercayaan, dihandle. Kowe kan gak duit, ya wis, kowe dikasih duit di kancanem, handle duit. Oke? Nah, misalkan kowe bisa ngene. Pengen biaya enggak? Pengen di duit, pengen biaya enggak? Pengen biaya enggak? Oke, regone mie ayam, regone misalkan 5.000, mbok omong dhewe. 7.000 toh, wong enek ongkire kok aku sing modal. 2.000 bati, 2.000 bati, 2.000 bati. Regone mie ayam piro? 5.000. Oleh mie ayam, oleh mie ayam, oleh mie ayam. Oleh mie ayam bati 1.000.
Sesimpel itu cara beli mie ayam tanpa uang, hanya dengan dapat Oke, next. Nah ini waktu dulu awal saya seorang guru ya bahasa Inggris ya, harus belajar yang namanya sablon. Ya kira nyiraoni Pak, sablon kuwi cairane opo dan lain-lain. Sampai ke Jogja di tahun 2012 sekolah sablon di Margo Kaos, 2015 sekolah sablon di Antapani Bandung, dan 2019 di Sekolah Sablon Indonesia Yogyakarta. Perasaan sablon ini gak sinau sekolah bos, 3 kali sekolah sablon. Karena memang menurut saya ilmu itu penting. Jadi karena kalau sesuatu harus dipelajari. Misalkan Dimas hasil miliki, gitu. Misalkan hasil miliki. Karena masih sinau mas. Dia senengane opo, gak senenge opo, iya kan, gak mungkin tiba-tiba teko, ayo pacaran, ora mungkin, dah gue sopo kok ngejak pacaran nih, ya kan harus dipelajari dulu kan, iya kan, senengane opo, nek bengi senengane di WA piye, ya tau celokane sopo, warna senengane opo, warna senengane jaki. Kutek-kutek belirik ya, seneng di ulang tahun atau kalau kudung sing belirik mesti seneng ya. Kita nggak ada mas, ya toh harus dipelajari mas. Next, oke, ini awal-awal belajar sablon dulu. Next, nah ini sama teman-teman distro yang tadi. Jadi orang-orangnya ini gak ada duit mangge, gak ada duit. Iki duit 30 juta, iki duit 40 juta, 30 juta, 7 juta ya adikku be aku. Kita nggak punya uang, ini nggak punya uang, yang punya uang mereka. Kita berhasil menghandle distro tadi. Kita tetap bukan anak orang kaya, tapi kita dapat dipercaya. Oke, next. Nah ini jadinya salah satu merek genyo pada waktu awal dulu. Oke, next. Nah sampai akhirnya di tahun-tahun berikutnya mendapatkan penghargaan dari Bupati sebagai wirausahawan muda terbaik Bojonegoro dari 0 rupiah. Kali mau pada murah keadaanmu. Vespa, desa melaku, sepeda dari bensin kabeh, kantor kursi siji tok, bin laptop hadiah ulang tahun. Lebih rendah mana keadaan dengan kalian yang kalau sekarang sudah punya motor bagus? Ada motor, ada punya keren kerontang mana kayak. Tapi nek aku mendek di tengah jalan, ya mungkin dia nggak bisa ada sampai sekarang. Oke, next. Nah ini juga waktu dapat penghargaan juga. Next. Nah ini waktu ngajar. Jadi saya juga salah satu pengajar dulu di salah satu SMK. Jadi semua cita-cita saya itu tak oleh kabeh. Nek gak oleh gak masalah. Wong enek mau gagal aku iso jadi polisi, juga iso jadi ilmuwan. Gak masalah kan? Gak masalah kan? Gak masalah kan? Gak berdosa kan? Tapi akan lebih berdosa nek gak duwe. Gue berdosa loh. Berdosa bisa kok ya dirimu sendiri. Karena kamu gak tahu jalan akhirmu di mana. Lalu kowe nulis wae. Bakul jagung, oke, bakul tahu tek, oke, bakul tela-tela, oke, tuang resik-resik. Gak masalah. Tulis apa wae. Sing menurut iso mbok lakoni. Tulis kabeh. Itu kan lebih bagus. Piye? Aku pengen jadi tukang resik-resik terbaik se-Bojonegoro. Wah, nek anggere gowo meja iki dilap. Meja tulisannya Nova MB Alisa. Wah, ilang tulisannya. Meja ini balik anyar. Saking profesionalnya kowe iso resik-resik. Betul mana? Aku pengen tukang resik-resik terbaik sedunia, Pak. Tenang. Pokoknya aku nek nggon kotor langsung mulai resik kabeh. Iso nek resik, tapi tukang resik-resik yang profesional bayarnya larang. Saiki piye kabar saking aku fokus di resik-resik 10 tahun Pak aku resik-resik terus. Aku dari tukang resik-resik ning ngene Istana Presiden. Wah, bayarannya piro? 50 juta. Wah, gak masalah loh. Bayaran loh. Halal loh. Halal kan? Halal dong, ya toh. Oke. Next. Nah ini salah satu implementasi kita. Genyo itu bukan cuma nyablon aja, tapi kita juga berbagi. Kita juga berbagi dengan masyarakat
dengan orang-orang yang ingin belajar, dengan kalian di sini yang mengundang kita semangat kalau berbagi. Kenapa? Karena ilmu itu nggak ada gunanya kalau saya simpan sendiri. Saya ingin berbagi ke semuanya. Kira-kira ya, di sini ada berapa orang Bu ya? Jumlah siswa? Iya ada ini? Nggak yang ini? 60. Oke. Kira-kira dari 60 orang ini, ya, dari 60 orang ini kita hitung ya. Dari 60 orang ini, yang orang tuanya punya mobil berapa? Angkat tangan. Yang orang tuanya punya mobil. Angkat tangan aja. Berapa orang? Gak ada yang punya mobil? Gak ada ya? Gak, kamu punya? Punya? Gak punya? Siapa yang punya mobil orang tuanya? Punya? Truk punya mobil loh, truk. Iji, oke terus. Tepak yang mobil, loro, terus telu, papat, terus oke, balik ya sampai 10. Oke ya. Dari 60 orang tua yang punya mobil kurang dari 10 orang. Yang punya sepeda motor orang tuanya katakan? Apakah semuanya? Nah, semuanya ya. Oke, semuanya. Semua all punya sepeda motor. Di sini yang orang tuanya kuliah, angkat tangan. Jadi bapakku tahu kuliah mas, betul? Angkat tangan. 1, 2, 3. Enggak masalah. Bapakku SMP bapak. Ayo, sing orang tuanya pernah kuliah. Dan terus ada lagi. Ini masih di bawah 10 ya. Oke. Di sini yang ya ini bahas isi. Nah, ini bahas isi. Oke ya. Jadi cek ya. Punya mobil ini maksudnya adalah kemampuan ekonomi. Pernah punya motor juga kemampuan ekonomi standar. Terus pernah kuliah adalah kultur. Bapak ibu tahu kuliah minimal biasanya anaknya di kuliah no. Bapak ibu gak tahu kuliah biasanya anaknya gak di kuliah no. Ya kan? Ya dong. Nah kemudian bapak ibu di mobil itu berarti ada kemampuan ekonomi untuk mengkuliahkan orang. Saya dalam keadaan mempunyai pilihan pada waktu itu. Orang tua saya memperbolehkan anaknya kuliah asal bayar dewi. Tak benar ya, wong tuaku membiarkan anak-anak kuliah asal oke paham ya, asal bayar dewi. Jadi kita tidak punya mobil, kita tidak punya motor, ya Vespa kuwi mang tapi ya disuruh kuwi, gak punya motor. Dan orang tua saya juga yang kuliah cuma ibu. Jadi orang tua saya bilang boleh kuliah asal bayar dewi. Kowe oleh rokokan asal rokok tuku dewi. Jadi orang tua saya mau didik anaknya seperti itu. Kowe nek pengen nakal tapi nggih duitmu dhewe. Aja nggih duit orang tua. Karena itu hakmu, kamu bisa mempergunakan uangmu dengan sesuai kesenanganmu. Akhirnya apa yang dilakukan anaknya? Bekerja. Saya siaran, adik saya yang cowok jadi tukang usung-usung di EO di Probolinggo, adik saya yang cewek jadi sales sama pekerja pabrik di Solo. Jadi semua anak dari orang tua kami itu kuliah dan semuanya bayar dewi. Jadi kalau kalian ingin mencapai cita-cita yang tinggi, kita tidak menyarankan kuliah. Karena adik saya saja membuat buku yang tulisannya kuliah itu tidak penting. Dan bagi kita memang kuliah nggak penting, tapi kita butuh kuliah. Kenapa? Untuk memantaskan, melatih diri kita, mencari rekan, sahabat. Karena udah kuliah ini yang pesen-pesen kaos ini konco kuliahku loh ternyata. Yang pesen-pesen kaos gini. Nanti kan menyenangkannya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendalami ilmu lebih tinggi lagi, monggo. Tapi dengan catatan,
kemampuan. Ojo sambat, tapi action golek duit dhewe. Sesimpel itu. Paham ya? Oke. Kuliah penting atau tidak penting terserah kalian. Tapi yang paling penting adalah kalian tahu bagaimana cara menuju ke cita-citamu. Nek pengen jadi pilot, ya kudu kuliah ning sekolah penerbangan. Gak mungkin kok kowe lulus SMA teko ning bandara. Nyon sewu Pak badhe nglamar napa nyetir pesawat. Ya ora apa-apa le pesawat-pesawatan ya, nyon tumpaki wae. Ora mungkin sido ceblok kabeh nabrak gunung. Sak ngono kae. Kan mesti ada sekolahnya kan. Kowe nek pengen dadi polisi, ada akademi kepolisian ya kan. Semua kan butuh yang namanya pembelajaran. Kowe nek pengen dadi koki, ada sekolah koki Mas. Eneng. Sekolah sablon eneng. Semua ada sekolahnya. Kalau pengen bisa. Nah kalau nggak punya uang, ya carinya gimana? Ya gak ngerti. Aturan dulu, wih urusanmu mbek keluar, kamu itu urusanmu. Ya kan mesti tahu kalau aku, ya kan. Jadi gimana caranya kita action untuk cita-cita kita ke depannya gimana? Oke, next. Oh, next lagi. Nah, oke. Gini, saya pernah berada di semua posisi. Nek mengkira aku wong paling apik ya ora, aku kumpulanku ya cah perpangan ora. Aku kumpulanku ya cah wong-wong kantoran tidak kumpuli. Semua golongan saya kumpuli. Jadi saya mengerti bagaimana sifat-sifat semua golongan. Saya mau bicara, ini adalah kisah saya di waktu SD ketika saya tidak diberi uang saku. Problem solving, cara penyelesaian perekonomian di 5 poin. Yang pertama adalah harus tahu masalahnya. Problem solving. Permasalahan dari teman-teman saya adalah teman-teman saya kebanyakan anak-anak wong sugih ning gobloke era. Anak-anak wong sugih ning gobloke era. Gobloke tenanan. Akhirnya apa? Ada permasalahan. Mereka sering tidak mengerjakan PR karena goblok tenanan. Wah, males tenanan. Nah, permasalahannya adalah tidak mengerjakan PR. Perekonomian diawali dari problem solving. Yang kita jual ke orang bukan produk, tapi penyelesaian masalah. Timbullah jasa mengerjakan PR. Sawong 500. Oke, next. Kritis. Kita harus berpikir kritis. Piye carane kene iki iso meyakinkan orang bahwa orang kuwi mau memakai produk kita, yaitu jasa mengerjakan PR. Ya kini kudu ngancani DE, kini kudu memberikan kedekatan DE dan lain sebagainya. Next, leadership. Mengerjakan PR itu capek kalau kita mengerjakan sendirian. Kita harus punya tim. Akhirnya saya ngajak beberapa orang yang juga tidak diberikan uang saku. Kita menjadi leadernya, menjadi pemimpinnya. Kita bisnis jasa mengerjakan PR. 1 orang 500. Oke. Next. Creativity. Kita nggak boleh sama karena kita mengerjakan PR dari klien. Ada 6 orang. Nek jawabane padha kabeh mesti konangan mbek Pak Guru. Kudu kreatif, dibedakno. Piye carane? Ben iki PR iki mbek sing iki beda. Dan kudu kreatif. Kreatifnya apa? Kita bisa memberikan paket. Kowe nek garap PR ning aku ping 5 sok gratis contekan pas ulangan. Wah, dia seneng mau ping 5 ya. Gratis contekan pas ulangan. Wah, berarti ulangan gak usah uneh, gak masalah. Yang penting cuan. Oke. Next. Teamwork. Kita harus bekerja dengan tim. Kita nggak bisa meraih sesuatu itu sendirian, nggak bisa. Kita bisanya meraih sesuatu itu bersama-sama. Karena kalau kita banyak tangannya, pasti banyak yang membantu kita. Kalau sendirian lama. Nah, dengan adanya tim tersebut, kita bisa saling berkoordinasi dalam hal contekan pas ulangan, yaitu dengan menggunakan kerpean. Ya. Akhirnya
Nah, itu bonus dari paket jasa mengerjakan PR. Next, action. Kita nggak bisa membuat sesuatu itu tanpa action, tanpa tindakan, tanpa memulai. Manusia, ya Dim, tak ceritani ya. Manusia itu memiliki 21 hari untuk membuat sesuatu itu menjadi kebiasaan. Contohnya nyablon kuwi dibiasakno. Sedina, rong dina, akhirnya selikur di dino. Manusia memiliki waktu 90 hari untuk menjadikan kuwi gaya hidup. Jadi aku jam 4 sampai jam itu bengi kudu nyablon gaya hidup kuwi. Nah, sadurunge jam 4 sampai jam itu, jam loro sampai jam 3 aku kudu delok YouTube tutorial sablon gaya hidup kuwi. Kaos sing tak gawe gak oleh kaos KW, kudu sing ori, sing aku nyablon dhewe gaya hidup. Kita memiliki 90 hari untuk membuat gaya hidup. Dan manusia secara psikologis memiliki 10.000 jam untuk menjadi ahli. 10.000 jam. Nek sedino kowe nyablon 4 jam, sedino 4 jam ya, berarti kowe butuh 2.500 dino ben iso 10 jam. 2.500 dino mbok bagi 365 hari itu sekitar ya 6 sampai 7 tahun kowe nyablon. Dadi kowe dadi ahli sablon. Paham ya? Nek kowe misalkan, Pak, aku pengen jadi Pak, ahli bengkel. Ya apa? Kowe duwe waktu 21 hari untuk mencintai dan membiasakan diri ning bengkel. Mbok utek-utek motor, ban ku gawe telu ya toh, setelan ku gene nguri ya toh, nek nyetir ngene. Orang masalah. Kowe duwe 90 dino untuk membuat itu jadi lifestyle. Kowe delok acara ning YouTube sing motor-motor, motovlog dan lain-lain. Dan kowe butuh 7 tahun tinggal jadi ahli bengkel. Dimas motor. Nah, bengkelan jenenge sore. Tenang ya. Tapi carane kudu ngono Dik. Rumuse 21 dina, 90 dina, mbek 7 tahun kowe. Paham ya? Jadi 7 tahun kowe masak mie goreng ae. Tapi tenanan. Dalam 7 tahun saya akan ikut Masterchef Indonesia. Baik, peserta berikutnya dari Bojonegoro. Ya, kamu masak apa? Saya mau masak brengkes simbukan. Apa itu? Saya sudah 7 tahun saya mempelajari simbukan ini. Wah, baunya seperti entut ya. Ya, memang mirip-mirip tapi rasanya enak saya. Oke. Gawe botok simbukan. 7 tahun lagi botok simbukan. Botok simbukan terenak di dunia. Ini Chef Renata. Dari baunya sudah membuat pingsan. Nah, itu yang paling penting adalah action. Bagaimana kita bisa membiasakan diri. Jadi kowe iki ya, kowe kabeh ya. Kowe kabeh iki gak iso. Dedep kowe seneng maca, gak iso. Kowe dedep seneng buka buku, gak iso. Kowe dedep seneng ngerjakan LKS, gak iso. Kowe butuh 21 dino. Digo biasano, iki rumus, asli rumus. Gak iso wis saiki. Misalkan saiki benane apa-apa angop. Wis angop sekitar ping 7,5 lah angop ngono tok angop belos baru. Tapi kowe gak iso membiasakan fokus hanya dalam hitungan jam aja. Enggak. Kamu mempelajari itu dalam waktu 21 hari awalnya. Baru ngono 90 hari jadi kebiasaan. Misalkan iki ape daftar jadi tentara. Kowe butuh waktu 21 dino. Digo mempelajari tentara ki apa, sing diapalno apa, klambine piye, mlayune piye, aba-abane piye. Kowe butuh waktu 90 hari digawe kebiasaan. Tentara kita ini jam 5, bareng kudu salat subuh, mangane kudu ngene, ben jam awan kudu mlayu-mlayu jam sak ngene, gak oleh mangan sing jajan es-esan ngene-ngene. Dan lain-lain. Dibiasakan ning sekolah gak oleh celandaan. Oh, tentara kan kudu tegas. Jadi kowe kan SMP. Nah, kowe nek
membiasakan iki selama 90 hari dan kemudian kowe memberangkatkan di 10.000 jam iki mang. Kowe ning SMA, kowe wis ketularan tenan. Ngarep wis koramil. Dikira malah kowe anggotane koramil. Kayak tentara bocah SMA. Lho, mlakune ngene, Pak. Mas sampe kok mlakune ngene? Oh iya Mas, aku 90 hari wis gaya hidup Mas. Aku ambil tangi turu langsung itu loh Mas. Tak kenceng nang tembok iki lho. Maru ngene Mas. Gagah tenan Mas. Ki aku kelas piro Mas sampean? SMP. Wah, SMP wis koyo komandan. Jelas Mas. Nek SMA, wah dadi guyon Mas ki Mas. Mlakune ngene ngene. Lha apa? Jadi itu namanya adalah pembiasaan. Nah 10.000 jam kemudian kamu bisa menjadi seorang ahli. Gak enak sih seorang nek wis melewati 21 hari, 90 hari, wis 10.000 jam. 21 hari pembiasaan maca Quran. Ya kan? 90 hari dadi gaya hidup. Jam sakmene iki kudu maknane iki. Iki kudu maca terjemahane nek kisah-kisah Nabi. Jam sakmene kudu ulang-ulang. 10.000 jam. Wah, mlebu RCTI we. Hafiz RCTI. Ya asli tenang. Tapi yo ketuaan gitu. Sing musuh tak cilik ngono wae. Iso. Karena kita memang manusia itu tidak seperti itu. Jadi paham ya? Jadi semuanya akan kembali lagi ke yang namanya terus sana 21 90 hari dan 10.000. Nah itu sudah benar-benar rumus asli, karena saya sendiri sudah melewati 10.000 jam ya, karena saya dari tahun 2010 sekarang 2023, berarti lebih dari 7 tahun saya kalau untuk sablon sendiri. Ini saja yang mau saya akhiri. Nanti habis ini kalau mau ada yang tanya silahkan angkat tangan. Kalau untuk yang tanya saya ada bingkisan, nanti hadiahnya kaos dan lain-lain, kalian bisa tukarkan di Kinyo. Nanti saya kembali ke peserta ya. Saya mau coba mengakhiri sesi saya. Kalau tidak ada yang tanya juga tidak apa-apa. Saya cuma mau mengakhiri sesi saya dengan salah satu moto yang dipegang teguh oleh saya dan adik saya, yaitu motonya adalah sambat itu haram. Oke? Jadi menurut kami sambat itu haram. Buat apa kita sambat kalau kita masih bisa menghirup oksigen? Harusnya bersyukur. Buat apa kita sambat elek, sambat kurang ini. Ini saya sehat. Buat apa kita sambat gak punya ini, gak punya itu? Kita masih punya Allah, kita masih punya keluarga, masih punya teman. Jadi menurut saya, menurut keluarga kami, sambat itu haram. Itu saja menyudahi saya di sesi presentasi kali ini. Terima kasih. Semoga kalian semuanya menjadi orang yang tidak takut membuat goal-goal kecil. Semoga kalian tidak takut membuat target yang besar. Semoga kalian tidak takut menuliskan cita-cita. Semoga kalian menjadi pribadi yang mau mulai action dengan rumus 21 hari, 90 hari, dan 10.000 jam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan kata-kata Kinyo menjadikan brandnya terkenal di seluruh kalangan yang ada. Monggo Pak, langsung dijawab. Karena Kinyo itu artinya apa Mbak? Nah, karena di hidup kita itu selalu mengawali dengan kenapa. Kenapa itu kata-kata awal. Kue enek. Kenapa manusia diciptakan? Kenapa kue mlebu dia? Kenapa kue seneng cair? Kenapa kue gak seneng cair? Kenapa ini mesti jadi alasan awal untuk melakukan sesuatu. Misalkan ini ada yang mau jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Karena tentara ini pak. Oke. Misalkan kue jadi koki. Kenapa kue jadi koki? Mesti kan orang kan selalu bertanya tentang alasan. Untuk menanyakan alasan itu dengan kata-kata kenapa. Dan pada waktu dulu
pertanyaan pertama itu kalau tentang alasan Ginyo itu ya justru malah kenapa kamu itu malu menunjukkan kamu itu orang Bojonegoro. Orang Bojonegoro ya kuliah di Malang, kuliah di Surabaya. Orang Bojonegoro ini kuliah di Surabaya. Lagi sedilu sesok mulai ya wes gak bahaya lah, gak bahaya lah. Lu gak bahaya lah. Orang Bojonegoro ya kuliah di Malang, sesok Uma kamu basa Walian, basa Malang. Wong Bojonegoro lagi ning Jakarta. Sedilu balik wis jadi gue itu kemarin lah. Gue iki wong Bojonegoro. Mbok yo bangga akan Bojonegoro iki. Konangan sithik kuliah ning Surabaya. Konangan. Pengen tuku singkong keju. Mau kancane dari tahu pengen tuku menyok. Apa? Anda menyebut ini menyok? Anda menyebut ini menyok? Berarti Anda orang Bojonegoro. Berarti Anda orang desa. Ini menyok. Iki pohong. Ya gak apa-apa toh. Pohong kan boleh. Ini kan mengarani ini pohong. Gua diarani pohong. Sing arani menyok kan ini Bojonegoro. Sing arani menyok. Mereka mengaraninya pohong, singkong, telo, kita menyok. Lagi bengi-bengi di kampus, cepat, ini ya singkong ini loh. Apa? Anda menyebut jengkol? Ini lamuk, nyamuk dan lain-lain. Ya, kita selalu di branding bahwa kita itu kota kecil, kota yang nggak ada potensinya, kota yang nggak cocok untuk kita itu bangga. Nah, kan jadi pertanyaan, Ginyo, kowe kok isin? Jadi pernyataan kudune pas kowe ngomong jingklong apa? Anda menyebut ini jingklong? Ginyo, aku cah Bojonegoro. Aku tuh jawaban loh. Apa? Anda menyebut ini menyok? Ginyo, aku cah Bojonegoro. Tujuan itu agar kowe bangga nek ning jowo karena kuwi mesti kedaden. Gak siji loro, wakih cerita ngene. Wong balik ke Surabaya mrene wis maleh bosone. Wong balik ning Malang mrene bandingno. Ya Allah iki kono panas tenan rapen Malang adem. Lah matane Malang kan gunung kene kan memang panas. Maksudnya gak iso dong disamakan. Kenapa kamu gak bangga aja dengan yang ada? Orang tua saya asli Surabaya semuanya, tapi saya lahirnya di Kapas. Kemudian saya pindah ke Dandel, ke Mumpak dan lain-lain. Saya cinta sama kota ini. Walaupun kalau kami di rumah menggunakan bahasa Surabaya, aku nanti bapakku, ibuku di rumah pasti nada logatnya itu logat Surabaya. Karena memang gak bisa dirubah mereka. Tapi kalau aku di luar, ya aku pakai Bojonegoro. Karena kalau aku di sini ya aku orang Bojonegoro. Jadi kalau kamu tanya, kenapa Pak kok namanya mereknya Ginyo? Ya itu menjadi jawaban. Ginyo bisa Bojonegoro. Agar kowe iki bangga di kota iki. Itu pernyataan. Dene besok misalkan kuliah, kowe keceplosan. Nek jungkate ning ndi? Jungkat. Apa? Jungkat. Jungkat. Dene jendole lebih apa? Ileng-ileng nih. Ya. Ginyo, aku cah Bojonegoro. Bangga. Ini memang Bojonegoro ngarani lebih. Ini perlu mengajarkan kebojonegoroan ini pada teman-temanmu yang di luar kota sana, yang di Surabaya, di Malang, Kalimantan, di Jogja, di mana-mana. Nek perlu dadi no ciri khas. Mbak Kairo, Mbak Bojonegoro. Dia paling wong. Iya Mas, di kene ngene kene enek cah kuliahan tahun kos cah Bojonegoro. Lah ngerti pun cah Bojonegoro. Soalnya dhewe ngarani nyamuk kuwi jengklong. Oh iya Bojonegoro bener tuh jengklong memang Bojonegoro tok liyane ki enek. Nah, itu ya jawabannya Mbak ya. Ya semoga Mbak ya juga merasa bangga atas Bojonegoro. Semoga kita di sini semuanya juga bangga dan cinta sama kota kita. Semoga nanti kota kita ini menjadi ciri khas kita
dimana kalau kita ada dimanapun kita dapat pertolongan, dapat dikenali, kita dapat persaudaraan baik dari membawa nama Bojonegoro ini. Terima kasih.